Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darul Aman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tausiah kita pada kali ini kita beri judul Ramadan dan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang kami muliakan, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sesuai juga dengan ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran itu benar-benar kami turunkan di malam Qadar. Maka tentang Al-Quran turun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dinyatakan tidak Quran saja yang turun di bulan Ramadan, tapi Injil, Taurat juga diturunkan Allah di bulan Ramadan. Suhuf-suhuf nabi-nabi terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Tentang Al-Quran dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir turun pada 24 Ramadan. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab tafsir At-Tabari dinyatakan Al-Quran turun 17 Ramadan. Kedua-duanya sama disebut dengan nuzul Quran. Kita biasanya nuzul Quran 17 Ramadan. Ya, nuzul Quran. Apakah keduanya bertentangan? Kalau sebagian ulama tidak mengatakan bertentangan. Karena 24 Ramadan dinyatakan turunnya Quran itu dari malaikat Jibril dibawa ke langit, dari Allah ke malaikat Jibril dibawa ke langit dunia. Baitil Izzah jumlatan wahidah, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas seluruhnya turun ke Baitil Izzah atau langit dunia pada tanggal 24 Ramadan. Pada malam Qadar. Ini masuk nih Pak. Malam Qadar itu kata Nabi 10 terakhir. Al-Quran turun malam Qadar, maka 24 Ramadan adalah 10 terakhir atau bagian dari 10 terakhir. Lalu yang menyatakan 17 Ramadan, ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir juga. 24 tadi di Imam Ibnu Katsir juga. Dalam kitab At-Tabari juga. Maka maksudnya adalah Al-Quran yang tidak turun sekaligus
atau turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan surat Al-Alaq atau surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Pertama turun di Gua Hira ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 17 Ramadan. Ya, ini pertama kali turun. Setelah itu turun lagi ya dengan sebab-sebab ataupun disebut dengan asbab, ada asbabun nuzulnya di antara. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka ada hubungan juga dalam hadis Nabi antara Quran dengan Ramadan, tak bisa terlepas. Maka ulama-ulama ada yang satu kali satu malam tamat Al-Quran 30 juz. Imam Asy-Syafi'i dalam satu riwayat tamat Al-Quran 30 juz 2 kali dalam sehari semalam. Ramadan berarti kalau 30 60 kali tamat. Mudah-mudahan kita tamat minimal sekali dalam Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam hadis Nabi dinyatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa Al-Quran dan puasa itu nanti akan menolong di hari kiamat terhadap seorang hamba. Nyatanya apa kata puasa? Ya kulusiyam. Dibuat Allah puasa itu bisa bicara. Ya wahai Tuanku, mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar. Hambaku tuh hamba engkau atau seorang hamba tuh karena puasa mereka tidak makan dan tidak minum di siang hari karena ibadah puasa, karena aku. Maka kata puasa itu fasyafi'ni fihi, maka berikan izin kepadaku untuk memberi syafaatnya, untuk menolongnya. Lalu Al-Quran pun bicara wa yaqulul Quran. Apa kata Quran? Mana tuhun nauma bil laili. Malam hari ku buat dia terlambat tidur karena membacaku. Ya, dia terlambat tidur karena membacaku. Fasyafi'ni fihi. Karena begitu ya Allah, tolong izinkan juga dia memberi syafaat. Aku memberi syafaat, memberi bantuan untuknya. Qala fayasfa'ani. Lalu keduanya diizinkan memberi syafaat. Puasa dan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bulan puasa atau bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran ini tidak, di dalam ayat ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Baqarah di pangkalnya hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu dua, hudan linnas ada tagnya, ada hudan lil muttaqin. Maka secara umum Al-Quran ini petunjuk untuk seluruh manusia, baik beriman, baik muslim, mukmin ataupun tidak. Apa tandanya petunjuk bagi non-muslim? Dalam sebuah kisah, seorang artis negara Inggris kalau tak salah, ya, dibelikan buku oleh abangnya, dianggapnya buku, sebenarnya Al-Quran, ya. Lalu dibawanya sebagai oleh-oleh, dikasihnya ke adiknya tadi, Cat Stephen nama dia. Lalu dibacalah, karena biasa membaca ini kalau kita bahasa Indonesia, buku-buku Indonesia dari kiri, Pak. Ya, bahasa Inggris tentu dari kiri juga, terbiasa dibukalah dari kiri. Nampaklah surat Al-Ikhlas di antaranya. Ada tentang Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Lalu dihayati, dipikirkan segalanya. Akhirnya artis tadi mendapat hidayah, bertukar namanya menjadi Yusuf Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu salah satu contoh saja. Hudan lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk hidayah bagi orang takwa. Untuk seluruh manusia ini secara umum petunjuk. Apalah lagi untuk orang bertakwa. Karena kitab suci kita. Maka rugi sekalilah orang-orang takwa, orang-orang beriman, dia tidak dapat hidayah lewat Quran. Seharusnya dia dapat hidayah.
Beruntung kita punya Al-Quran Bapak Ibu. Kita tak perlu mencari sejarah jauh-jauh, meneliti sebagainya. Kita tahu cerita makhluk pertama, pasti kisah itu. Orang meneliti kadang-kadang belum pasti, habis dana banyak, ya habis waktu yang banyak, habis waktu yang digunakan. Cuma kadang-kadang itu kemungkinan besar belum pasti. Kita baca cerita Nabi Adam dalam Quran, ini pasti. Maka dalam pangkal surah Al-Baqarah itu, zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu jangan kamu pernah ragu sedikit pun dalam hatimu apa yang ada dalam Quran. Baru kita baca, Pak. Baru kita buka, baru Quran Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, baru mulai langsung zalikal kitabu la raiba fihi. Jangan pernah ragu, karena ini panjang lagi sampai Anas. Di pangkal sudah diwanti-wanti kita, jangan pernah ragu. Kita tak perlu juga hidup di zaman Nabi Musa, tapi kita tahu kisah Nabi Musa. Tak perlu kita ke Mesir meneliti. Tahu kita tentang Firaun. Kita tak perlu meneliti alam ini akan hancur. Kita yakin pasti alam ini nanti akan terjadi kiamat. Dari mana kita tahu? Dari hidayah, dari Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ambil lanjutan ayat. Dalam ayat selanjutnya dinyatakan oleh Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat yang sama tapi kita bagi tadi. Siapa yang hidup di bulan Ramadan falyasum, wajib dia berpuasa. Sebagian ulama mengatakan di ayat sebelumnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada ulama yang mengatakan tafsir ayat ini, dahulu puasa itu bisa pilih di awal-awal Islam. Pilihnya bagaimana? Siapa yang mau puasa silakan, siapa mau enggak bayar fidyah. Jadi fidyah ini ganti. Kalau kafarat itu biasanya lebih kepada sanksi. Lalu turun ayat paman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hidup di bulan itu maka hendak dia puasakan. Maka dibatalkan hukum yang sebelumnya, siapa yang sanggup wajib berpuasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang di bulan Ramadan dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka diganti berapa banyak dan di hari-hari yang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, ataupun ada juga dalam kitab tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili, itu dinyatakan kalau sakitnya yang mana? Orang yang tidak puasa tuh kalau dia puasa dia akan jatuh sakit biasanya, maka tidak makan tidak minum akan jatuh sakit. Maka ini membuat fisiknya lemah, maka boleh tak puasa. Atau dia sedang sakit, kalau puasa bertambah sakit. Secara umum kalau dia puasa mudarat kepadanya. Tapi kalau gigi yang sakit ya Pak, kepala yang sakit, kaki yang sakit, tangan yang sakit sebelah, maka tetap wajib berpuasa. Atau dalam perjalanan di sini adalah perjalanan yang bisa mengqasar, yang dibolehkan mengqasar. Maka dalam mazhab Syafi'i dan dalam kitab tafsir tadi saya nyatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang boleh pilih dalam perjalanan itu boleh puasa atau boleh tidak kalau berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya sebelum subuh, Pak, musafirnya itu dari rumah itu sebelum subuh lah berangkat. Atau memang dalam perjalanan itu 2 hari 3 hari dia masih dalam perjalanan malamnya. Tapi kalau setelah subuh wajib puasa, wajib berniat malam harinya. Tidak ada istilah dia pergi ke Sumatera Barat pulang kampung contoh. Lalu malamnya kata seorang suami atau seorang ayah, kita tidak usah bangun, tidak usah berniat, kita siapkan aja makanan. Kita besok makan di Kelok 9 contoh. Ya, maka tak boleh. Karena kalau dia berangkat setelah subuh atau setelah subuh, dia masih dianggap belum dalam perjalanan.
Kalau dia berangkat sebelum subuh, pilih ya, mau puasa atau tidak dalam perjalanan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, wa antasumu khairul lakum, ayat ini bagusnya kita puasa juga kalau tidak mudarat. Karena momennya Pak, saya tengok di sini, kita tengok di sini, momen bulan Ramadan itu 24 jam Ramadan tidak tidak akan didapatkan di lain Ramadan. Maka walaupun bisa dalam perjalanan itu ada rukso, boleh pilih mau puasa atau tidak bagi yang dibolehkan tadi, ya, maka diganti hari lain tuh, itu harinya udah lain, walaupun qadha Ramadan, tapi ada lain. Contoh lain mungkin begini Pak, Bapak diundang ke pernikahan seseorang atau pesta, ya, hari ini, lalu Bapak datang besok bawa kado, senang dia, senang juga. Tapi yang lebih senang dia, Bapak datang pas hari H itu, pas dia menikah itu, pas dia pesta itu, momennya tadi. Maka kalaulah bisa, lanjut puasa. Bagi yang tidak sanggup, boleh tidak. Tapi dalam fikih kembali, andai kata Bapak tak puasa dalam perjalanan, Bapak pilih rukso tadi, sampai Bapak di tempat tinggal Bapak di kampung halaman jam 5, maka sebelum maghrib substansi ada sejam lebih. Maka dalam fikih dianjurkan menahan. Kayak orang puasa, bukan puasa, jangan salah paham, nanti puasa pula salah pula sih nanti. Ya, kayak puasa, tahan sebentar. Insya Allah ada fadilahnya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah tausiah kita pada kali ini. Ramadan dan Quran, ya, yang Al-Quran turun di bulan Ramadan, keduanya sama-sama memberi syafaat, dan dalam ibadah ini ada keringanan-keringanan dari Allah. Allah tak ingin kita susah, Allah ingin kita mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan dan kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.